يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج. اللهم رب النبي موسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذريته وآل بيته وخير الأنبياء والشهداء والصالحين بأن الله كريم لك شيخ بالرحمة والمغفرة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودم النبأ به وبعلومه بالدارين amin. Cabang iman yang ke-63 ialah menjenguk atau menengok orang yang sakit. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'adal muslimu akhahu aw zarahu, qala ta'ala tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan bil jannati." Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan daripada amaliyah rutin kita, yaitu pembacaan Ratibul Atas yang dilanjutkan dengan niat kita sama-sama, yaitu niat talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala amaliyah dan gawian kita dijadikan sebagai amal yang diterima, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan di dalam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan kita sampai di halaman 260, yaitu cabang iman yang ke-63. Judulnya ialah cabang iman menengok orang sakit. Jadi apabila kita menengok orang sakit, itu bagian daripada cabang iman itu bersubur sedikit. Ranting iman cabang iman itu, maka diantaranya adalah menengok orang sakit tersebut. Lalu ujar Nabi, "Idza 'adal muslimu akhahu aw zarahu qala tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannati." Artinya apabila menjenguk oleh seorang mukmin, seorang muslim akan saudaranya atau menziarahinya, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Engkau untung dan untung perjalanan engkau, dan engkau disiapkan tempat di dalam surga." Jadi apabila kita tuh mendengar ada orang sakit lalu kita menengok, mendatanginya, maka sesungguhnya ketika kita mendatangi itu Allah Ta'ala berfirman kepada kita, apa ujar Allah Ta'ala? Tibta. Apa jaka bahasa kita nih? Beuntung bana ikam, untung gana. Wa taba mamsyaka, dan beruntung pula perjalanan engkau. Langkah kita mendatangi orang sakit tuh. Sampai di situ ajakah kada? Wa tabawwa'ta fil jannati, dan disediakan manzilan fil jannati, ada tempat di dalam surga. Nah, jadi ada kapling berdahulu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Bayarannya apa? Yaitu menengok orang sakit
atau mailangi, menziarahi. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamamu iyadatil maridi ay yadha ahadukum yadahu ala jabhatihi aw ala yadihi wa yas'aluhu kaifa huwa wa tamamu tahiyyatikum al musafahatu. Artinya, daripada kesempurnaan menjenguk orang sakit, yang sakit bahwa meletakkan oleh seseorang kamu akan tangannya di atas dahinya. Jadi ini salah satu adab tata cara kita menengok orang sakit atau mailangi. Nang paling bagus kayak apa? Begitu kita sudah datang, berparak lawan orang itu, minta maaf lawan sidin, taruh tangan nih, telapak tangan belakang nih, di dahi sidin. Ini minta maaf jangan mau pindah tuha-tuha kan, nanti itu jangan barang jual. Artinya pada beduh minta maaf lah biar ini baik. Umpama adalah orang alim atau orang yang lebih tuha mailangi kita gering nih, sidin japai di dahi ini, pan rasanya tuh rasa separuh penyakit tuh hilang deh tok. Rasa kita, tapi itu adab. Pegang di dahi ini. Jadi ujar Nabi bilang, wa yas'al apa? Wa yas'aluhu kaifa huwa. Ditakuni pulang, apa rasa ikamnya? Itu cara kita. Di dalam kitab napa? Akhlaqul Banin, jangan terlalu lawas mailangi. Satu tumat saja. Ada yang ini sampai busan nang sakit. Lawas kata bila jual bulik lagi. Setumat saja mailangi itu imbah betakun tadi kalau mempina rasa layak pantas kita menaruh tangan di dada orang di kepala di dahi orang yang sakit itu takuni apa rasa ikam. Nah, nang paling abdal pulang nang berdoa itu nang sakit. Cuman kita kada tega menyuruhnya. Busia salah sangka. Pas kita minta doa, tolonglah ikam aja berdoa. Betul juga. Nyuruh aku mati kah? Ampihan berdoa nih. Ada nang paling abdal, nang paling bagus tuh nang sakit itu nang berdoa. Yang kadang-kadang belum terbiasa kalau leh. Paling-paling nak doakanlah kemudahan cepat sehat. Dikasih semangat. Ini asal orang garing nang dibawa macam-macam. Kan mau makan lagi itu dibawa macam-macam dua. Dibawa buah nang karas-karas pulang. Nang nyaman nang menunggui. Jadi ujar guru sekumpul dah. Guru Bakri berkisah kayak itu juga. Coba sih nengok orang sakit tuh nah. Bawa akan sakabet-kabet nang merah itu. Hilang penyakitnya. Menengok orang sakit. Wa tamamu tahiyyatikum al-musahafahatu, dan kesempurnaan ucapan selamat atas kamu yaitu berjabat tangan. Nang paling bagus sudah. Nah, berjabat tangan lo sidin. Dahan pian sehat. Doakan. Ada di antara kelebihan daripada surat Al-Ikhlas. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 100 kali di dalam sakitnya, kemudian tadi sembuh-sembuh sampai meninggal, maka itu mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah di dalam kubur kada disiksa. Di julaknya pina ada badan pina awak panas-panas tuh. Nah, jangan pina jauh lan tasbih. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad sampai 100 aman sudah. Tapi ada nang cucu kadang mengatakan kai pen gering lo baca dulu kailah 100 kali lo pina mati pian celaka di sini mendoakan kai mati. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah oleh Allah taala leh. Ingat itu pina awak pina rasa pina kada nyaman dah aya. Barang bersiap dulu kan gitu. Nah, jadi musafahah berjabat tangan diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman
Faqala Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, ana. Faqala man at'ama minkumul yawma miskinan. Qala Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, ana. Faqala man tabi'a minkumul yawma janazatan. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, ana. Qala man 'ada minkumul yawma maridan. Qala Abu Bakrin, ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'at hadhihi al-khisalu qattu fi rajulin illa dakhala al-jannata. Artinya, barang siapa yang berpagi-pagi daripada kalian yang berpuasa pada hari ini, maka berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ujar Rasulullah nih, siapa nang puasa pagi ini, siapa nang ada nang puasa? Maka ujar Abu Bakar, aku. Lalu Nabi bersabda lagi, siapa yang memberi makan kepada orang miskin pada hari ini? Ujar Nabi, ada sudah nang memberi makan kepada orang miskin pagi ini? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, aku di sini sudah tadi. Jadi puasa, sidin puasa, beri makan orang miskin. Kemudian Nabi bersabda lagi ujar Nabi, siapa yang berpagi-pagi hari ini telah menengok atau menjenguk orang yang sakit? Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, aku. Kemudian Nabi bersabda lagi, tiada terhimpun akan ini perkara pada seseorang kecuali ia masuk ke dalam surga. Jadi amalannya deh, amalannya puasa, kemudian menengok orang memberi makan orang miskin, kemudian mengantarkan jenazah, kemudian menengok orang sakit. Ini 4 hal ini ujar Rasulullah, bila ada tak kumpul lawan seseorang, maka orang itu akan dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan telah bersabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaudu musliman gadwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannati." Artinya, tiada daripada seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang muslim pada pagi hari kecuali mendoakan kepadanya 70.000 malaikat. Jadi siapa saja yang menengok orang sakit di pagi hari, maka dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala, yaitu para malaikat mendoakan, memintakan ampun kepadanya. Jumlah malaikatnya berapa? 70.000. Mulai pagi yang mendoakan sampai kapan? Hatta yumsiya, sampai sore hari. Dan siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit pada sore hari, melainkan atau kecuali mendoakan kepadanya 70.000 malaikat sehingga pagi hari. Jadi bila kita menghilangi itu di sore hari di kamarian, maka kita didoakan oleh malaikat sebanyak 70.000 mendoakan kita sampai kapan? Sampai waktu pagi. Dan baginya kamar di dalam surga. Orang yang menengok tadi itu mendapatkan jatah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kamar di dalam surga. Kemudian cabang iman yang ke-64 ialah mensambahyangkan jenazah orang muslim. Cabang iman yang ke-64 ialah mensambahyangkan jenazah bagi orang muslim. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, al-jihadu wajibun alaikum ma'a kulli amirin birran kana aw fajiran wa in huwa amilal kabairi. Wassalatu wajibatun alaikum khalfa kulli muslimin birran kana aw fajiran wa in huwa amilal kabairi wa in huwa
amilal kabaira wassalatu wajibatun alaikum wa ala kulli muslimin yamutu birran kana aw fajiran wa in huwa amilal kabaira. Artinya, bermula jihad itu diwajibkan atas kalian. Jihad hukumnya wajib bersama para pemimpin. Jadi kalau pimpinan kita, pemerintah kita menyuruh kita berjihad, maka kita wajib ikut. Sekalipun adalah seorang yang baik atau yang berbuat dosa. Jadi perkara pemimpinnya itu orang baik, ke orang bejat, ke lagi bilanya sudah waktunya disuruh berjihad, jihad. Makanya kita di antara kewajiban kita boleh berbeda partai, berbeda pilihan, tetapi bila sudah terpilih kita wajib mentaatinya. Ada kita kan kadang-kadang masih aja berdendam. Kadang kamu kok ada milihnya kada juga. Nah, cepet benar. Jadi ujian nang duduk pulang. Awas kamu, selama kamu kada milih aku. Parah ya jatah juga. Lalu akhirnya berdendam lawan kita. Nah, mestinya kan usah. Agama kala itu apabila sudah kita terpilih, siapapun yang menjabati jabatan tersebut, kita wajib taat kepada mereka. Jadi apabila pemerintah atau pimpinan kita menyuruh berjihad, maka kita wajib melakukan jihad tersebut. Sekalipun pimpinan kita itu orang baik kah, orang yang berdosa kah. Dan salat itu diwajibkan atas kalian di belakang setiap muslim. Artinya salat berjamaah nih. Sekalipun ia adalah orang yang baik, imamnya tersebut, atau orang yang berbuat dosa. Dan salat diwajibkan atas kalian dan atas setiap orang muslim yang mati, salat jenazah, sekalipun ia adalah orang yang baik ataupun orang yang berbuat dosa. Nah, jadi kita perlu merubah sudut pandang. Apabila di antara kita ada orang yang meninggal, kada usah lagi melihat ke masa lalu orang itu. Makanya ujar Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Sebut-sebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati di antara kamu. Wa kuffu an musiiha. Sudah jangan lagi menceritakan kejelekan orang itu. Nah, kadang-kadang kita, kenapa ada 4 sembahyang? Pada balang ke orangnya. Nah, jangan tuh. Itu urusan inya. Tugas kita apa? Ayo sembahyang akan. Ya. Nah, jadi amun cara kita berpikir, bertindak seperti ini kan nyaman. Kada ada dendam, kada ada. Ada di dalam kitab namanya Jauharatul Mauhub, riwayat Ibnu Abbas. Apabila orang tuh nak ketahuan minum lalu mabuk, ada yang melihat, saksinya ada, mulutnya masih berbau juga, jalannya pun ketahuan mabuk, bujur doang. Dalam waktu 40 hari meninggal, kalau sampai 40 lagi. Ancamannya itu apa? Ancaman di dalam riwayat itu, jangan dimandiakan, jangan dikafani, jangan disembahyangakan, jangan dikubur berkumpul dengan orang-orang muslim. Nah, amun itu diamalkan, ayo pian, pikirkan seorang aja. Tapi mun kita berpikir itu urusan inya, sudahlah sembahyangakan aja, apa? Kan usah nang jangan namanya. Nah, oleh sebab itu ini kan melihat sisi ancaman beratnya itu supaya jangan mabuk. Tapi mau sudah talabuhi pas kejadian seperti itu, maka kita sebagai hidup inilah nang tetap melaksanakan kewajiban. Jadi ujar Guru Bakri, kada dikuburakan berbau busuk.
dikuburakan melanggar sunnah Nabi. Tapi kita berpikir pulang secara manusia, Pak. Ayo kuburakan enggak? Ya. Ada bagus kelihatannya. Adapun ancaman itu supaya jangan sampai mabuk lagi, jangan sampai orang itu meminum minuman yang dilarang. Nah, lalu kita tadi sembahyang di belakang orang, menyembahyangkan orang mati. Perkara yang mati itu orang baik kah? Orang jahat kah? Ada apa? Bahkan kita disuruh menyaksikan. Saksi apa? Saksi kebaikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu yaumal qiyamati." Artinya, tiada daripada mayit yang sembahyang atasnya sampai 100 orang daripada umat muslim, maka memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Nah, ini kita di hulu sungai itu undangan, 100 undangan. Dalam rangka apa? Supaya menyembahyangkan orang mati itu banyak. Ada kita di sini kan kayak memang demokratis ya. Datang aja. Begitu aja. Siapa yang hendak umpat menyembahyangkan jenazah, silakan mengambil wudhu. Berdiam separuh lebih nang ada sembahyang teh. Cuman bagusnya betahlil umpat sih din. Nih artinya kita berpesan kepada kita, kalau kebetulan ada keluarga kita yang meninggal, undang sampai 100. Kalau bisa, apalagi wah ini banyak anak santri. Nah, namun di hulu sungai kan datangi musalla sini, nah tolonglah nanti jam 2 yang jenazah. Musalla lain, masjid lain. Kau umbai datang beratus-ratus. Napa nang diharap? Nih, nang 100 tu ujar Nabi, kulluhum yashfa'una lahu yaumal qiyamati. Sabarataan mereka itu akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Nah, kita usahakanlah. Nah, jakanya ada tuh berataan lah, yasinan tuh nang rukun kematian dah. Kalau bisa ditingkatkan, bukan hanya sekadar bertahlil, bukan hanya sekadar ikut mengantar ke jenazahnya, tapi kalau bisa bujur-bujur umpat menyembahyangkan. Kan kadang alih kade tuh, kade berokok, kade sembahyangnya. Alah. Pertama baca Fatihah. Kira-kira seberataan kita itu bisa ya baca Fatihah kalau baik. Habis itu baca salawat. Salawat tuh yang paling pendek aja, enggak usah panjang-panjang, bah. Mau salawat kamilah lo pengen panjangan deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah. Nah, dua dah. Yang ketiga, mun sawat kada bisa jauh kelewatan jone nek. Allahumma ghfir lahu. Dah. Tambahi sakata warhamhu. Nah. Wa afihi wa'fu anhu. Amun nyala laki, amun nyabi bini, Allahumma ghfir laha warhamha. Dah. Nang keempat, Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtinna ba'daha. Bisa. Assalamualaikum. Bisa. 4 kali mengawai aja, ya kawan. 4 kali takbir nah. Nah, nang diharap tuh nang sampai 100 nih, sampai 100 orang menyembahyangkan. Nah, ya nang diusahai dengan cara mengundang tadi. Cara mengundang deh. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yusalli alaihi mi'atun illa ghafarallahu lahu." Artinya, tiada daripada seorang laki-laki yang sembahyang atasnya 100 orang kecuali Allah Ta'ala ampuni baginya. Anak 100 tadi, pertama nanti di akhirat memberikan syafaat. Yang kedua, si mayit itu diampuni dosanya.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Artinya, tiada daripada seorang yang muslim yang meninggal dunia maka berdiri atas jenazahnya, artinya menyembahyangakan atas jenazahnya itu berapa? 40 orang laki-laki. Syaratnya tiada syirik kepada Allah Ta'ala, melainkan memberi syafaat akan mereka oleh Allah Ta'ala pada itu mayit. Jadi mengada kawas 100 deh, 40 orang barang. 40. Ini pinangalih itu, pinangalih benar itu sekarang lah menjadi tukang pemandian, baik lelaki atau bini. Masalahnya apa? Permasalahannya itu bukannya kada beilmu, ada ilmunya tapi mentalnya kada siap. Nya kada wani. Ada nih tok, orang kita banyak benar. Asalnya tak pegang orang mati kepideraan. Ada juga nih tok. Cuman hati-hati aja bang, mengpinan cari aman deh ustadznya. Kedahkon mandi orang. Maka repot banget asal sekali aja labuh selesai. Itu totalnya seumuran, asal meninggal pasti tidak orang. Jadi mungkin anak coba-coba labuh mandi sekali jangan tahuan orang nggak bisa. Tapi bagus tuh belajar di pondok pesantren Dar Ar-Raudah tuh belajar penataran spesial memandikan orang mati. Pertama ilmunya ada, tapi kada waninya. Yang kedua ilmunya ada wani, tapi nya kada hakul. Nah ini nak repot. Dan itu repot banget tuh bila-bilanya pas nang tohaan kena meninggalan, nah anum kada belajar, nah lalu repot. Nah, kita di Pangkalambun ini belum ada lagi nang belum hidup toh, nang zikir 1000 laksa apa 70.000 toh, 7 laksa. Bahari almarhum Guru Fitri sidin di Banjar itu membuat satu gebrakan amaliyah sidin zikir 7 laksa. 7 laksa itu berapa? 70.000. Berzikir jadi berkumpul, dihitung orangnya. Begitu sudah cukup 70.000 bagi umurnya orang 100 toh. Tinggal membagi aja. Dapat. Kada selesai seminggu kena minggu kena melabuhi. Nya boleh aja betul enggak? Berkredit boleh aja teh. Nah, kita ini sini Pangkalambun kada hidup lagi, kada ada lagi. Itu bagus benar tak? Kalau di Hulu Sungai ada setiap rukun kematian malam pertama wajib hadir. Wajib hadir. Bahkan dicatat bila sampai 3 kali kan hadir, nah merah ngatakan jangan didatangi ada kematian kita juga. Itu hukum tiwas deh. Di Hulu Sungai jangan coba-coba daerah Danau Panggang bitin tok. Karena sampai 3 kali kada turun ngatakan bunnya kena. Yang penting malam pertama itu, jadi setiap datang dihitung berapa jumlahnya rukun kematian 150. Datang 150. 70.000 dibagi 150. Kada habis malam ini, malam besok melabuhi. Itu kesepakatan bersama. Nah, itu bagus. Bagus. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ke depannya nanti entah di mana ada kelompok yang menghidupkan zikir 7 laksa. Nah, itu bagus, bagus. Jadi pas begitu meninggal, nah malam pertama itu labuhan. Nah, bisa kalau jalan. Nah, hari hujan julok aja kita orang ngaran nenek.
Kemudian cabang iman yang ke-65 ialah senantiasa mendoakan orang yang bersin. Jadi mun ada orang wahin didoakan. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu bapa kita, guru-guru kita barataan. Kepada guru-guru kita nang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umur di dalam iman dan takwa. Kepada guru-guru kita yang sudah wafat, mudah-mudahan di alam kubur mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir barataan di majlis ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu kemudahan dalam kebaikan dan dipelihara, dijaga daripada keluarga kita, mulai di rumah tangga kita, suami, istri, anak, cucu, zuriat kita barataan. Mudah-mudahan selalu di dalam taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna segala hajat, meninggal husnul khatimah bisirri nabi wa alin nabi bisirri surati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu min kulli hal. Amin bi rahmatika ya rahim ya ghafar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.